Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Ada beberapa aspek dan bentuk hubungan kita manusia dengan Tuhan. Beberapa di antaranya seperti hubungan Tuhan pencipta dengan manusia ciptaannya, gembala dengan domba-dombanya, tuan dengan hambanya, bapak dengan anak-anaknya, hubungan sebagai antar sahabat, mempelai pria dengan mempelai wanitanya, dan lain-lain. Kalau kita ingin mengetahui bentuk hubungan yang bagaimanakah yang disebut ideal atau yang Tuhan inginkan di awal penciptaan manusia, maka kita bisa melihat hubungan tersebut di Taman Eden. Hubungan Tuhan dengan Adam dan Hawa ciptaannya berlangsung sangat akrab, bahkan seperti hubungan bapa dengan anak-anaknya. Tidak ada upacara ibadah, ritual agama, bahkan agama pun tidak ada di sana. Hanya hubungan kasih yang sederhana antara Tuhan dan manusia yang diciptakannya. Hubungan yang tidak ribet dan penuh keterbukaan. Saling mengasihi dengan sepenuh hati dan jiwa karena tidak ada pesaing mereka di Taman Eden. Hanya mereka bertiga saja. Tanpa dihalangi oleh rasa bersalah atau takut. Mereka menikmati hubungan yang sangat akrab dan penuh sukacita. Manusia memang dijadikan Tuhan untuk hidup dalam sukacita yang berlimpah-limpah di hadiratnya senantiasa. Seperti yang dikatakan Daud di kitab Mazmurnya, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, hadiratmu, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tetapi hubungan yang ideal itu hilang setelah kejatuhan manusia dalam dosa, pemberontakan dan pelanggaran terhadap Tuhan, dan membuat manusia takut dan menyembunyikan diri mereka terhadap kehadiran Tuhan di Taman Eden. Rasa kangen atau rindu untuk bertemu hilang, diganti dengan rasa takut seperti hubungan hakim dengan terdakwa. Keakraban hubungan kedua belah pihak telah berubah menjadi hubungan yang terpisah jauh sekali. Tidak ada lagi keterbukaan dan tawa riang. Yang tersisa hanya saling menyalahkan dan raut wajah yang diliputi dengan ketegangan. Itulah sebenarnya yang hilang dan sedang Tuhan cari di Taman Eden pada waktu Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Dia mencari, yaitu hilangnya keintiman atau hubungan kasih yang penuh keakraban. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, serupa dan segambar dengannya adalah supaya Tuhan bisa mengekspresikan kasih-Nya, dikenal dan dikasihi oleh manusia ciptaannya. Bahkan sampai sekarang ada begitu banyak orang Kristen yang membangun hubungannya dengan Tuhan hanya di atas kertas KTP bertulis beragama Kristen. Tetapi hubungan ideal yang Tuhan rancangkan dari awal penciptaan manusia tidak kunjung terwujud karena mereka menggantikannya dengan ritual upacara agamawi saja. Hal ini tentunya lebih menyakitkan dibandingkan dengan putusnya hubungan. Seperti kehidupan sepasang suami istri yang berdasarkan surat akte nikah, mereka masih berstatus suami istri, tinggal di bawah atap rumah yang sama, bahkan tidur di kamar dan di ranjang yang sama pula. Tetapi keintiman atau kemesraannya sudah tidak ada lagi. Seperti orang yang tidak saling mengenal, apalagi mengasihi satu sama lain. Hal itulah yang hilang dari jemaat Efesus yang tampak luar ibadah gerejanya luar biasa. Tetapi sebenarnya api kasih mula-mula di dalam diri mereka semuanya telah padam di atas kaki Dian. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki Dian yang tidak ada nyala apinya itu berarti telah kehilangan fungsinya sebagai
penerang ruangan kudus, ruangan suci, tempat para imam atau pelayan Tuhan menjalankan tugas pelayanannya. Dan akibatnya tanpa api lampu penerangan, otomatis para imam atau pelayan Tuhan tidak bisa menjalankan tugas pelayanannya karena gelap ruangannya. Keberadaan kaki Dian pun telah berubah fungsi menjadi sekedar hiasan pajangan saja. Demikian pula dengan jemaat Laodikia yang kondisinya tidak dingin dan tidak panas alias suam-suam kuku. Padahal jemaat Laodikia ini dikatakan sebagai jemaat yang kaya. Sehingga Tuhan datang dan mengetuk pintu hati, hubungan keakraban. Mereka seperti yang tertulis dalam surat Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan bersedia membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa akrabnya kondisi hubungan Anda dengan Tuhan. Yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Tahukah Anda, mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa kita yang terbesar. Dan dikenal serta dikasihi adalah kesukaan yang terbesar bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka pintu hati kita bagi pemulihan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan bukan sekedar hubungan di atas kertas saja. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.